Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga. Baiklah, mari kita mulai ibadah ini. Kami mengundang Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya yang besar atas kita. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam Gita Bakti nomor 3 bait 1 dan 4. Mari menyembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah ini, berkati para pelayan yang melayani, berkati semua warga jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membaca Mazmur Pujian yang terambil di dalam Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya yang selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Singkirkan kebisingan di hati.
Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua untuk kami kembali bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar oleh curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam setiap firman yang Kau taburkan bagi kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memampukan hamba agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan kita pada malam hari ini, yaitu terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mencari sesuatu dan itu sangat penting bagi kita, atau kita sangat membutuhkan sesuatu itu, tetapi kita tidak menemukannya? Biasanya Bapak Ibu hal ini kelihatannya sepele, tetapi saat kita membutuhkannya justru kita sulit untuk menemukannya. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Kalau pernah, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Apakah kita terus mencari? Maksudnya berusaha tanpa henti untuk mencari dan mendapatkannya, atau kita mencari yang mirip-mirip sajalah, nggak usah yang asli, yang penting mirip, atau kita malah justru berhenti untuk mencari, artinya kita menyerah. Pertanyaan yang sama seperti ini Bapak Ibu.
saat kita mengalami atau menghadapi suatu pergumulan atau permasalahan dalam kehidupan kita, dan kita sudah berusaha mati-matian untuk mencari jalan keluar untuk pergumulan yang kita hadapi, tetapi masih saja kita mengalami berbagai pergumulan itu, apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Apakah kita masih akan terus berusaha mencari jalan keluar, atau kita mencari jalan keluar tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Artinya yang mirip-mirip tadi, yang penting kita memperoleh jalan keluar, tidak apa-apalah, nyerempet-nyerempet sedikit, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita berhenti, menyerah, tidak berusaha lagi. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan 10, bacaan yang baru saja kita baca tadi menceritakan bagaimana Daud sebagai seorang yang berkuasa waktu itu mengalami yang namanya pencobaan atau pergumulan atau permasalahan. Daud, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Daud adalah orang yang hebat, seorang raja. Bahkan dalam catatan Alkitab, Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Allah. Tetapi Daud tetap saja mengalami yang namanya pencobaan. Daud, Bapak Ibu, menyadari saat mengalami pencobaan, dia menyadari bahwa sebagai manusia, dia menyadari keterbatasannya, maka Daud berdoa mencari Tuhan dalam doa yang kita baca tadi. Daud berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku pada waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Kemudian Daud di akhir doanya juga berkata, "Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan." Itulah doa Daud saat mengalami pencobaan. Saat menghadapi atau mengalami suatu beban pergumulan, Bapak Ibu, sebagai manusia kita punya kecenderungan hati untuk menyimpang dari kebenaran. Karena begitu beratnya pergumulan, kadang kita sebagai manusia, kita mempunyai kecenderungan hati untuk menyimpang dari kebenaran dan hidup bertentangan dengan firman Allah. Dalam kondisi hati seperti ini, Bapak Ibu, manusia seringkali melakukan perbuatan jahat dan mendukakan hati Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini, marilah kita meneladani apa yang Daud lakukan saat dalam pencobaan, yaitu mencari pertolongan hanya kepada Tuhan melalui doa-doa kita, memohon kepada Tuhan agar kita selalu dapat mengendalikan diri, baik dalam tindakan maupun perkataan-perkataan, agar kita tidak tergoda pada jalan pintas yang ditawarkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak pernah berdoa, berarti kita tidak bernafas. Dan artinya kalau kita tidak bernafas, berarti mati. Ada ungkapan lain yang sering kita dengar, Bapak Ibu, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Mulut kita bilang beriman, kita percaya, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang kita imani, yang kita percaya itu iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan
Ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, seberat apapun, yang kita butuhkan selain kita berusaha mencari jalan keluar, yang kita butuhkan adalah doa. Baik itu doa yang kita panjatkan melalui pribadi kita masing-masing kepada Tuhan, atau melalui dukungan doa dari saudara-saudara kita. Doa itu lahir Bapak Ibu karena kita menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Doa adalah percakapan kita dengan Allah Bapa kita. Percakapan yang kita lakukan dengan yang empunya kehidupan. Selayaknya kita ngobrol kepada orang tua kita, itulah doa yang harusnya kita panjatkan kepada Tuhan Allah. Tuhan tidak menginginkan bahasa kita bahasa setinggi pujangga, tidak Bapak Ibu. Apapun yang kita rasakan, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, kita ungkapkan dan Tuhan pasti mengetahui. Jadi sesibuk apapun dan dalam kondisi apapun, sediakan waktu untuk berdoa. Karena segala sesuatu yang kita dapat, keberhasilan kita dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan dalam pelayan kita sekalipun sangat ditentukan oleh ketekunan kita dalam doa. Ada banyak orang yang menyadari betapa sulitnya menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyadari Bapak Ibu, betapa sulitnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Namun Bapak Ibu, tidak banyak yang berani berterus terang mengakui keterbatasannya dan meminta Tuhan benar-benar menjaga hidupnya. Untuk itu mulai saat ini Bapak Ibu, marilah kita selalu berdoa apapun yang sedang kita alami dan kita rasakan. Entah itu kita sedang bahagia, entah itu kita sedang berduka, bersedih. Jangan lupa ungkapan itu melalui doa kita kepada Tuhan Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar memampukan kita untuk mampu menjaga segala tindakan dan perkataan kita. Juga yang paling penting menjaga hati dan pikiran kita dari keinginan untuk berbuat jahat. Apapun itu kita serahkan kepada Tuhan Allah dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Juga saat ini Bapak Ibu, kita sedang mengalami apa yang namanya pandemi COVID-19. Sudah kurang lebih kita 3 bulan kita tidak bersekutu di rumah jemaat kita secara bergantian, dan tentunya itu membuat kerinduan kita. Saya percaya itu Bapak Ibu, harusnya hari Rabu seperti ini kita beribadah di rumah jemaat tertentu secara bergiliran, tetapi selama 3 bulan kurang lebih ini sudah kita tidak lakukan lagi karena wabah ini. Untuk itu mari kita angkatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar kiranya pandemi ini cepat berlalu dan agar kita kembali boleh bersekutu di rumah kita masing-masing secara bergantian, yang sudah merindukan rumah kita menjadi mimbar pelayanan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita teladani Daud. Juga jangan lupa kita teladani Tuhan Yesus yang tidak pernah lalai berdoa dan membangun kekariban dengan Bapa di surga. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat, karena Dia Tuhan adalah hanya sejauh doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan, marilah kita kembali menyanyikan Gita Bakti 62 bait 1 dan yang kelima, siapa yang berpegang. Dalam
Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami setia dan tekun pada perkara-perkara kecil dan sederhana, agar melalui ketekunan itu kami boleh menanam cinta dan bakti bagi-Mu di hidup yang Engkau anugerahkan ini ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami mencintai firman-Mu agar kami menang atas semua pencobaan iblis. Teguhkanlah hati kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Jadikanlah firman-Mu pelita bagi benak dan hati kami ya Tuhan Yesus. Ajarilah kami mengandalkan kuasa firman-Mu senantiasa agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Tanpa pengorbanan-Mu ya Bapa, kami tidak berarti apa-apa. Dan tanpa bimbingan-Mu juga ya Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Ajari kami agar kami selalu mengucap syukur atas apa yang kami alami dan kami terima dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya juga Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mau menyerahkan beban pergumulan yang saat ini terjadi bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau tahu apa yang sudah terjadi bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, agar melalui pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus, kami memperoleh jalan keluar atas pandemi yang saat ini terjadi bagi kehidupan bangsa dan negara kami secara khususnya dan dunia pada umumnya. Bapa, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang boleh senantiasa tercurah bagi kepemimpinan pemimpin-pemimpin kami. Bapa, juga kami mau berdoa buat gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Immanuel Banyuwangi, tempat kami bersekutu, tempat kami melayani. Tuhan, Engkau tahu persekutuan kami, Engkau tahu keadaan jemaat kami ya Tuhan Yesus yang sudah begitu rindu Tuhan untuk kembali hadir di dalam gereja-Mu, di dalam gedung gereja-Mu ya Bapa, untuk kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan ya Bapa, kami saat ini tidak bisa melakukan semua itu. Untuk itu Tuhan, kiranya juga Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kami semua ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, walaupun saat ini ya Bapa, kami tidak bisa bersama-sama selalu untuk bersekutu di dalam gedung gereja-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menyatukan hati dan pikiran kami dalam pelayanan kami, dalam persekutuan kami. Dan kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan, kiranya boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan presbiter yang ada di gereja kami, Bapak Pendeta beserta keluarganya, kami penatua diakon beserta keluarga kami masing-masing. Juga kami berdoa juga buat pengurus pelkat, unit-unit misioner ya Tuhan Yesus yang ada di gereja kami. Kiranya juga Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, beban pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan, juga kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha mereka dalam memperoleh kesembuhan. Bapa, kami mau serahkan semua persekutuan kami ya Tuhan Yesus hanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa syafaat ini ya Tuhan Yesus. Tetapi keterbatasan kami sebagai manusia, kami tidak mampu menyampaikannya satu persatu. Engkau yang sudah bisa menilik hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan doa kami ini. Karena doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ku
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebagai lagu pengantar persembahan syukur kita, mari kita mengangkat pujian dalam Gita Bakti nomor 89 bait 1 dan 5. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman yang baru saja kita dengar bersama-sama. Saya jemput bangkit berdiri, kembali kita menyanyikan Gita Bakti 121 bait 1 dan yang kedua, hai pergi dan wartakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.